wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hamnah. Nama saya Mazaya Husna. Saya Lutfi Rizky Prayuda dari kelompok 8 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Angkatan 2020. Kami akan membahas tentang permasalahan pandemi. Siapa yang bertanggung jawab, pemerintah atau swasta? Mari kita simak bersama-sama. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, Cina, yang sejak itu menyebar secara global di seluruh dunia mengakibatkan pandemi coronavirus 2019. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan wabah coronavirus 2019 sebagai kesehatan masyarakat darurat internasional pada 30 Januari 2020 dan pandemi pada 11 Maret 2020. Wabah penyakit ini sangat mengguncang masyarakat dunia hingga hampir di 200 negara di berbagai dunia terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tatanan ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian dan perdagangan. Laporan Organization of Economic Cooperation and Development menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi pada ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Karena pandemi atau COVID-19 terjadi menyebar hingga ke seluruh dunia dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun. Dalam jangka waktu selama itu, tentunya banyak terjadi perubahan di masyarakat, tentunya dari segi sosial maupun segi ekonomi. Sehingga tentunya banyak kebijakan-kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah maupun individu. Oleh karena itu, alasan kami memilih topik ini karena permasalahan yang terjadi itu memang adanya dan real, dan kami bisa merasakan dampaknya sendiri. Beberapa pokok masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 diantaranya yang pertama, kelangkaan barang. Karena jumlah korban COVID-19 yang terus meningkat di Indonesia, barang-barang tertentu menjadi langka di pasaran. Beberapa barang yang mulai langka antara lain adalah masker wajah, hand sanitizer, cairan antimikroba, dan APD. Barang-barang ini saat ini dijual dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga hasilnya. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi bahwa ketika demand meningkat tetapi supply-nya habis atau tidak dapat mencukupi, yang akan terjadi adalah meningkatnya harga. Tidak hanya dengan alat pelindung diri, masyarakat juga berebut membeli kebutuhan pokok dalam jumlah yang besar. Lalu yang kedua ada disorganisasi dan disfungsi sosial, yaitu fakta menarik ini adalah adanya prasangka dan diskriminasi terhadap para korban COVID-19. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus corona. Hal ini terlihat dari sikap masyarakat saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari berjabat tangan, menghindari berkumpul, dan sejenisnya. Disfungsi sosial terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap COVID-19. Contoh nyata disfungsi sosial dapat terlihat pada sikap masyarakat yang mulai membatasi jarak dengan orang lain serta tidak mau menolong orang lain karena khawatir terkena COVID-19. Lalu yang ketiga, ada naiknya angka kriminalitas. Pelanggarannya bisa sangat beragam, seperti pencurian alat pelindung diri yang sekarang sudah langka, lalu pembuatan hand sanitizer palsu atau hand sanitizer yang membahayakan kesehatan, dan penipuan harga bahan pokok, eksemplar, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada melemahnya sektor pariwisata, karena industri pariwisata merupakan penyumbang utama pendapatan daerah serta meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Namun sejak kasus COVID-19 meningkat, berbagai tempat wisata harus ditutup tanpa batas waktu untuk mencegah penyebaran corona. Dengan ditutupnya berbagai tempat wisata secara otomatis akan mempengaruhi pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat. Lalu yang kelima ada jurang kemiskinan.
karena kasus corona di Indonesia hampir melumpuhkan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah, membatasi area dan menutup banyak tempat umum seperti tempat wisata, banyak perusahaan atau kantor yang merumahkan karyawannya. Bahkan juga ada pengusaha UMKM yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk mengantisipasi dampak penutupan usaha tanpa batas waktu. Hal ini tentu dapat menyebabkan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Per Maret 2019, penduduk rentan miskin dan hampir miskin di Indonesia mencapai 66,7 juta, hampir 3 kali lipat jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Membahas solusi, pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi COVID-19. Di sektor kesehatan, pemerintah telah berupaya melakukan percepatan pelaksanaan tracing, testing dan treatment atau 3T, memenuhi obat untuk pengobatan pasien COVID-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, serta percepatan vaksin untuk seluruh penduduk Indonesia. Di sektor ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan dalam penyaluran berbagai bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat. COVID-19 ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, namun dapat melibatkan peran serta dari segenap unsur masyarakat, atau dengan kata lain diperlukan pendekatan partisipatif dalam penanganan COVID-19 ini. Melalui pelibatan berbagai pelaku kepentingan, terutama masyarakat lokal. Apa saja sih pandangan bagi sistem ekonomi kapitalis terhadap permasalahan pandemi ini? Yang pertama, kurangnya sensibilitas pemerintah. Kurangnya sensibilitas pemerintah terhadap pengelolaan negara, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah cenderung menjadi paradoks. Pilihan kebijakan yang cenderung neoliberal yang diterapkan saat ini turut menyeret kebijakan tersebut menjadi tidak jelas. Padahal nih, Indonesia sebagai negara yang memiliki ideologi Pancasila. Secara teoritis, sebuah kebijakan lahir dari tuntutan profesionalisme yang dibangun berdasarkan kebutuhan ilmu pengetahuan dari kebijakan itu sendiri. Tapi nampaknya Indonesia justru memiliki sudut pandang yang berbeda menghadapi tuntutan situasi dalam konteks bernegara. Akibatnya kita bisa menyaksikan nih kebijakan pemerintah dalam kurun waktu pandemi bukan malah justru sebaiknya menambah masalah. Adapun yang kedua adalah kebijakan yang berpihak pada investasi. Salah satu persoalan pokok rakyat Indonesia saat ini karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selalu berorientasi untuk menjaga stabilan investasi. Ketika negara selalu berpegang pada investasi, maka hitungannya adalah untung dan rugi. Maka dalam topik pandemi ini, sistem kapitalisme mengkritik bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tidak memberikan solusi dalam masalah, justru malah memberikan tambahan masalah sehingga masyarakat tidak dapat berbuat secara bebas karena adanya keterbatasan dalam bersosialisasi. Nah, segitu dulu pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share agar ilmunya bisa menyebar dan bermanfaat bagi yang lain. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.